Halo teman-teman, balik lagi bersama Ale Kowat. Hari ini Ale berada di sebuah perumahan elit atau klaster mewah yang berada di daerah Jakarta Selatan. Dan tepatnya sekarang Ale berada di sebuah perumahan yang dimana ada salah satu rumah sang koruptor yang sudah disita oleh Kejaksaan Agung Negeri Palembang. Kira-kira siapa? Penasaran nggak? Langsung aja kita spill rumahnya dan kita jelaskan siapa koruptor tersebut. Let's go. Beginilah penampakan rumah sang koruptor dari Mudai Madang yang mengkorupsi pembangunan masjid hingga pembelian gas bumi bersama mantan gubernur Palembang, teman-teman. Nah, rumah ini disita karena dia merugikan negara sebesar 64 miliar. Nah, begini kondisi rumahnya, teman-teman, sudah terbengkalai dan digenangi oleh air karena rumahnya ini, kalau bisa kita lihat, rumahnya ini sangat rendah, teman-teman, sehingga banyak genangan air juga yang mengisi di halaman pekarangan rumahnya gitu, teman-teman. Nah, sekarang Ale pengen menelusuri ke bagian kanan rumah dari sang koruptor ini, teman-teman. Kalau kita lihat ini rumahnya sangat luas dan cukup mewah mungkin pada masa lalunya gitu ya, karena rumah ini sudah beberapa puluh tahun mungkin terbengkalai karena ini adalah salah satu aset yang dimiliki oleh pelaku korupsi ini, teman-teman. Nah, jadi rumah ini semakin rendah karena semakin di bawah karena jalanan yang ada di perumahan ini lebih tinggi daripada rumah di sebelah kanan ini, teman-teman, rumah koruptor ya. Dan sebelah kiri ini juga ada sebuah rumah yang ditinggal begitu aja sama pemiliknya. Ya, informasinya sih dari security setempat, rumah ini ditinggalin begitu aja karena pemiliknya sudah kebanyakan duit. Wow, sayang banget. Mungkin kalau gue dikasih gue mau kali. Tapi kira-kira berapa ya ngebetulin rumah ini? Teman-teman ada yang mau nggak kalau dikasih begitu aja rumah ini? Nanti kita spill ke sana ya. Kita lanjut di rumah sang koruptor ini, teman-teman. Ale pengen ngajak teman-teman melihat dari bagian sisi kanan yang dimana ada satu kolam renang yang cukup luas dan sudah dipenuhi dengan air yang keruh gitu. Mungkin ini sudah tercampur oleh air banjir gitu, teman-teman. Ya, di belakang sana ada gedung mewah, itu entah apartemen atau apa ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan dari bagian kolam renangnya, teman-teman ya, rumah dari Mudai Madang ini, teman-teman. Nanti Ale pengen spill dari bagian depan sana karena beberapa waktu lalu gua kesini, ada di dinding itu tertulis rumah ini disita oleh Kejaksaan Agung Negeri Palembang karena kasus korupsi gitu, teman-teman. Rumah ini disita oleh negara. Jadi ya mungkin kita sebagai konten kreator bisa memasuki area pekarangan ya, karena sudah disita negara. Beda halnya kecuali rumah ini masih milik sang koruptor ini gitu, teman-teman. Dan kita pun juga sudah izin sama pihak keamanan untuk mereview atau menelusuri sebuah rumah milik sang koruptor ini, teman-teman. Pastinya kalian penasaran kan pengen ke dalam? Langsung aja kita ke dalam yuk. Penasaran kita? Jalan dari sini kita, teman-teman. Gokil, ini kiri kanannya semua rumah mewah ya, teman-teman. Banyak pejabat yang tinggal di sini. Ini informasinya rumah desainer, dan dulu ini tanah milik kepolisian, dan di sana ada gubernur Ambon, teman-teman. Gokil ya, rumah-rumah pejabat yang sangat disayangkan sekali. Ini rumah nggak tahu pemiliknya meninggalkan begitu saja. Ya agak sedikit syok juga sih mendengarkan informasi yang diberikan dari keamanan karena rumahnya ditinggalin begitu aja. Masih banyak perabotannya lengkap. Sayangnya rumah ini tidak bisa dimasuki, teman-teman, karena semua akses pintunya untuk masuk ke dalam itu dikunci gitu. Tapi untuk di bagian sisi kiri sana ada yang sudah pecah kacanya, kemungkinan bisa masuk. Tapi mungkin lain waktu kita akan bisa masuk ke sini, teman-teman. Penasaran juga sih karena rumah ini mewah juga dan ada kolam renang juga, dan di sini penuh digenangin air dan apa nih, pohon-pohon rawa ini ya, kurang lebih seperti itu. Dan rumah ini kalau kita lihat dari depannya tuh ada patung singa atau patung apa ya, teman-teman bisa komentar. Sayang sekali sih ini
bukan rumah pejabat korupsi, tapi ditinggalin begitu aja. Kalau sebelah kanan ini rumah sang koruptor, ya wajar lah karena merugikan negara, makanya disita oleh Kejaksaan Agung. Yuk langsung aja kita spill ke bagian dalam sana teman-teman. Beberapa waktu lalu Ale datang kemari teman-teman, melihat di dinding sana ada tulisan bahwa rumah ini disita oleh Kejaksaan Agung. Tapi sekarang Ale kemari lagi mau ngonten ulang, tapi di dinding itu tulisannya sudah tidak terlihat nih, nggak tahu kemana gitu teman-teman. Nah ini kondisi bagian dari depan rumahnya ya, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa hitung-hitung sendiri kira-kira berapa luas dan panjangnya rumah ini tuh teman-teman. Nah beginilah kondisi rumahnya. Karena di sini juga sudah rendah bangunannya, sehingga di sini digenangin air ya, air banjir kurang lebih ya semata kaki juga teman-teman. Dan banyak ikan-ikan juga di bawah sini. Nah mungkin nih teman-teman, di sana ada sedikit apa ya, kalau dibilang nih template atau stiker atau poster gitu. Nah ini mungkin tulisan yang tertempel di sini nih, yang menjelaskan bahwa rumah ini disita gitu. Mungkin lepas atau gimana, nggak tahu juga, kurang lebih seperti itu. Aku pengen masuk ke sana tapi pakai sepatu cuy, sayang sepatunya basah ya kan. Pengen masuk, pengen nyeker, takutnya ada listrik ya. Yang namanya rumah begini kan kita nggak tahu listriknya mati atau enggak gitu. Mungkin kita langsung ke arah kanan aja kali ya. Wow. Kalau kita lihat dari luar, di sini propertinya sudah tidak ada ya, sudah kosong melompong, hanya tinggal bangunannya aja. Ya mungkin masih ada tersisa kayak begini-begini nih, sendal-sendal. Kelihatan nggak guys bagian dalam rumahnya? Wow ini sih luas sekali, mewah ya cuy. Luar biasa John. Sini kelihatan kali ya. Nah kurang lebih seperti ini isi dalam bagian dalam rumahnya. Kalau kita lihat di sini ya cuma ruangan kosong aja, sama ada beberapa kasur tuh dan kardus. Cuma kita nggak bisa untuk melihat di bagian atas. Kalau di bagian atas saya lihat cuma ada kayak kursi-kursi jati gitu. Nah inilah bagian kolam renang sampingnya teman-teman. Kurang-kurang lebih seperti itu. Sayang sekali ya, rumah mewah akhirnya ya jadi terbengkalai seperti ini. Seandainya tidak ada pejabat atau orang-orang yang merugikan negara atau memakan uang rakyat, ya mungkin masyarakat kita sejahtera kali ya. Mungkin rumah ini bisa dijadikan untuk dibagikan gitu rezekinya. Tapi mau gimana, 64 miliar yang dirugikan negaranya, negara yang dirugikan 64 miliar gitu teman-teman maksudnya. Apakah rumah ini di sekitar Jakarta Selatan ini mencapai harga yang dirugikan 64 miliar uang negara yang dia makan? Ale rasa sih informasinya, kita ngobrol sama security, kurang lebih tanah di sini atau rumah-rumah yang di sini di kisaran harga 20 miliar. Gokil. Sayang ya teman-teman. Mungkin nanti Ale akan bisa menunjukkan dari artikel atau poster yang tertulis di dinding ini waktu itu. Semoga Ale masih nyimpannya filenya gitu teman-teman, karena filenya waktu itu sebagian ada yang rusak, makanya nggak jadi diupload. Ini tag ulang gitu teman-teman. Ya kurang lebih seperti ini rumah mewah milik sang koruptor. Penasaran sih, pengen naik ke atas mau ngeliat gitu teman-teman. Coba dong
Tulis di kolom komentar satu kata untuk pelaku korupsi yang merugikan negara gitu teman-teman. Bayangkan sebanyak apa itu 64 miliar. Apakah satu rumah ini penuh dengan uang kalau dijajarin gitu ya, kalau ditaruh di tatak begini teman-teman? 64 miliar bukan uang yang sedikit teman-teman. Gokil. Seperti ini tampilannya ya, sangat disayangkan ya teman-teman, jadi hancur begitu aja. Wow. Yaudah ya teman-teman, mungkin karena Ale nggak bisa mereview ke sampai bagian atas atau masuk ke dalam rumah untuk melihat lebih lanjut, lebih detail isi dalam rumahnya seperti apa, karena kita nggak bisa masuk, cuma bisa dari pekarangan sekitar aja gitu. Untuk melihat dalam tadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, kurang lebih penampakannya seperti ini. Mungkin di atas ya sama lah ya kayak rumah umum lainnya gitu, balkon-balkon gitu, sama seperti di rumah sebelah ini gitu teman-teman ya. Yaudah, mungkin segitu aja video kali ini di perumahan elit di Jakarta Selatan. Tepatnya Ale sedang meliput sebuah rumah koruptor yang merugikan negara. Mau sampai kapan di negeri ini korupsi terus merajalela? Pantes masyarakat Indonesia itu sengsara, tidak sejahtera, karena banyak orang yang memakan uang atau memakan hak orang lain yang bukan menjadi miliknya gitu, bukan miliknya dimakan gitu teman-teman. Luar biasa. Apalagi bicara tentang pembangunan dana masjid dan pembelian gas bumi. Wah, entah gimana itu dosanya. Coba tulis di kolom komentar satu kata untuk pelaku korupsi dong yang merugikan negara dan masyarakat. Mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jika channel ini mampir ke beranda kalian, share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat, dan bisa memberikan video-video yang lebih epic lagi dan lebih bermanfaat untuk teman-teman mendapatkan informasi yang lebih menarik. Oke, mungkin segitu aja. Gua undur diri. Bye-bye.